Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Brianti. Saya mahasiswa Tadris IPSA semester 2 IAIN Ponorogo. Video kali ini dipersembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai buku yang berjudul Sejarah Eropa dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern. Sebelumnya, saya akan menjelaskan rincian dari identitas buku yang saya review. Buku ini berjudul Sejarah Eropa dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern, yang ditulis oleh Wahyudi Jaya pada tahun 2015, merupakan cetakan yang kedua. Kota penerbitnya adalah Yogyakarta dan penerbitnya adalah Ombak, yang termuat dalam 242 halaman. Buku ini terdiri dari 5 bab. Pada bab pertama akan membahas mengenai peradaban Eropa kuno. Pada bab kedua membahas mengenai Eropa pada abad pertengahan, dan bab ketiga membahas mengenai Eropa pada masa Renaissance dan Humanisme, dan bab keempat akan membahas mengenai Eropa zaman baru, dan terakhir bab 5 akan membahas mengenai sejarah Eropa modern. Sebelum memasuki review dari buku ini, pastikan kalian sudah like, share, dan jangan lupa subscribe. Langsung saja kita akan membahas mengenai review buku dari sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern. Selanjutnya mengenai sejarah Eropa kuno. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang asal mula, kemunculan, dan perkembangan peradaban Eropa kuno dengan fokus pembahasan peradaban Romawi dan Yunani. Kenapa peradaban Romawi dan Yunani? Karena kedua peradaban tersebut mendominasi Eropa kuno pada zaman itu, dan Eropa dijadikan sebagai kiblat peradaban dunia. Selanjutnya yaitu sejarah Eropa pada abad pertengahan. Membahas mengenai keadaan Eropa setelah runtuhnya Romawi. Periode ini sering disebut dengan zaman kegelapan di Eropa. Kenapa? Nah, karena besarnya pengaruh gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa. Selanjutnya mengenai sejarah Eropa pada zaman Renaissance dan Humanisme. Pada zaman ini, masyarakat Eropa telah menemukan jati dirinya dan telah memulai peradabannya lebih maju lagi, sehingga pusat pendidikan, penemuan-penemuan, serta perekonomian juga sudah bisa dikatakan lebih baik lagi. Renaissance sendiri merupakan sebuah gerakan perubahan kebudayaan antara abad ke-14 hingga abad ke-17 yang terjadi pada Eropa. Renaissance sendiri memberikan efek yang sangat luar biasa pada semua usaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, mungkin yang paling terkena adalah kemajuan dari segi kesenian dan kontribusi dari para polimer. Berkembangnya Renaissance juga dipengaruhi oleh peranan kaum humanis. Apa itu golongan humanis? Humanisme adalah kata yang sering digunakan untuk melukiskan pemikiran Renaissance tentang manusia dan arti pentingnya. Selanjutnya yaitu sejarah Eropa baru. Sejarah Eropa baru membicarakan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai bangsa Eropa setelah revolusi industri. Kemajuan tersebut dibuktikan dengan penemuan mesin pabrik yang telah menggantikan tenaga manusia ataupun hewan, sehingga memudahkan manusia dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, terutama di dalam bidang produksi dan distribusi. Akhir yaitu mengenai Eropa modern. Pada zaman ini terjadilah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin,
dan pembentukan Uni Eropa. Perang Dunia Pertama pada hakikatnya merupakan perang antar negara yang berada di kawasan Eropa. Kemudian Perang Dunia I ini meluas ke wilayah sekitarnya hingga memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia. Negara-negara yang terpengaruh yaitu negara yang berada pada blok sekutu dan blok sentral. Pada dasarnya, mereka berperang hanya untuk mempertaruhkan dan mempertahankan kemasyhuran, keangkuhan, serta kekuasaan. Akibat Perang Dunia Pertama memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Pada bidang politik banyak negara-negara baru yang muncul dan beranggotakan sangat kecil. Yang kedua di bidang sosial membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar sehingga buruh semakin dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Kemiskinan merajalela dan tentunya kriminalitas juga sangat mengkhawatirkan. Yang kedua yaitu Perang Dunia Kedua. Akibat dari Perang Dunia Kedua yaitu lahirnya negara-negara fasis. Negara-negara fasis ingin membentuk negara otoriter atau totaliter. Adapun sebab terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II yaitu terdapat dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Adapun sebab khususnya yaitu serangan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Adapun sebab umumnya, yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, yang kedua yaitu perlombaan senjata, yang ketiga yaitu persekutuan dan pertentangan paham. Ya, demikian review dari buku Sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern. Semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.